Baik, puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, saudara ya. Firman ini sudah selalu saya bawa. Tapi tadi pagi saya bangun, saya mau ganti ya. Saya mau ganti begini, saudara. Nggak nyambung-nyambung. Apa sih Tuhan? Saya katakan gitu ya. Akhirnya saya tetap di kitab Ester pasal yang keempat. Yaitu usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Ini ya, saudara, kita baca berbalasannya. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita bangkit berdiri. Saya baca dari ayat yang pertama. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke dekat pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan rapat tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika doyan-doyan dan sida-sida Ester memberitahukan nama kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu diberikannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya dipakaikan kain kabung yang daripadanya, tetapi tidak terima. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hathach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan perluasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai raja. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan
yang dipesankan Ester kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah cerita tentang bangsa Yahudi, yang mana Yahudi ini hampir dipunahkan oleh kerajaan Persia, ya. Tapi di sini adalah usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Ketika Mordekai mengetahui bahwa orang Yahudi akan dipunahkan, akan dibunuh semuanya, baik laki-laki, baik perempuan, baik tua maupun muda, maka Mordekai mendengar berita itu. Maka dia sedih dan dia koyakkan bajunya, lalu dia mengenakan apa? Kain kabung. Saudara, kain kabung ini kalau untuk orang Israel sana, orang Yahudi, ini dianggap apa? Orang mengenakan kain kabung ini orang yang najis, orang yang nggak layak, dan tidak boleh lewat lebih dari pagar, ya. Tidak boleh menghadap raja, masuk di pelataran raja tidak boleh. Ada batasnya. Nah, ketika Mordekai mengambil keputusan untuk menangisi keadaan bangsanya, dia tidak mau bangsanya punah, dia tidak mau semua orang-orang yang ada di sekelilingnya habis. Maka dia mengambil keputusan, dia berkabung, dia menangis, dan dia menunjukkan diri di pagar, ya, di pagar istana. Lalu Ester dapat melihat, saudara. Ester tahu, loh, itu Mordekai. Maka dia suruhlah dayang-dayang, disuruhlah orang yang mengurus dia, yang mendampingi Ester di istana ini. Tolong kasih ini pakaian kepada Mordekai. Jangan dia memakai pakaian kabung, nanti dia dibunuh karena dianggap tidak layak. Tetapi Mordekai bertahan dengan prinsipnya, dengan kekuatan kepercayaannya. Dia menolak pemberian baju itu. Dia tetap mengenakan pakaian kabung. Dia tidak peduli, saudara, ya. Dia tetap, kenapa? Sampai dia melolong-lolong, sepertinya memohon tolong, ingin belas kasihan. Maksudnya dia tidak mampu berkata-kata, sehingga si Hatta ini, ya, yang menyampaikan berita ke Ester. Ester kirim kembali ke Mordekai, Mordekai kirim kembali perkataan ini ke Ester. Tanyakan dia, apa maksudnya kata Ester begitu? Ester ini lambang gereja Tuhan, saudara. Dan dia lambang gereja Tuhan yang setia, termasuk gereja Tuhan yang taat. Walaupun dia ada di istana, tapi dia taat. Dia tidak memberontak, saudara. Tadinya dia nggak ngerti apa maksudnya Mordekai ini. Ketika ditanya, sampaikan kepada Ester bahwa orang Yahudi sudah akan dipunahkan. Karena apa? Haman sudah mempersiapkan banyak perak ditimbang untuk mengupah orang yang akan siap membunuh orang-orang Yahudi. Nah, ketika itu didengar oleh Ester, Ester menerima itu. Lalu Ester katakan apa? Lalu saya mau bikin apa? Kalau saat ini aku pergi menghadap raja dengan tidak ada panggilan raja, apa jadinya? Sudah 30 hari raja tidak memanggil aku. Saudara, ketika Ester masuk di istana itu, Ester tidak tahu apa maksudnya. Mungkin saat itu Mordekai pun tidak tahu. Tapi semua peristiwa yang terjadi itu dirancang oleh Allah. Allah punya tujuan untuk membela bangsa Yahudi, tapi harus dengan cara demikian. Saudara, dan dikatakan, bagaimana sudah 30 hari raja tidak memanggil aku? Hanya berlaku satu undang-undang. Ketika kita masuk ke hadapan raja tanpa ada panggilan raja, maka kita akan dihukum mati. Kalau begitu, Mordekai bilang gini, kasih tahu kepada Ester, ya. Kalau jangan karena dia di istana, dia pikir dia akan selamat. Kalaupun dia tidak mau peduli, kami akan tetap mendapat pertolongan. Dia katakan begitu, ya. Kalaupun dia tidak peduli, kami akan tetap mendapat pertolongan dari pihak lain. Justru Mordekai bilang, justru dengan keberadaanmu di istana, inilah kau dapat membela bangsamu. Saudara, posisi kita sekarang bagaimana? Bagaimana posisi kita? Apa yang kita bisa buat untuk bangsa ini? Semua kita tahu keadaan bangsa ini sekarang, bahkan keadaan dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kita nggak bisa mungkin memberikan sumbangan untuk beli APD, ya, tidak bisa. Tapi saudara, yang lebih berharga dari kita berikan adalah lutut kita, air mata kita, mengadu kepada Tuhan, berdoa, lakukan, karena doa akan mengubah segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Uangmu tidak akan pernah menyelesaikan persoalanmu. Tidak. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana engkau meratap di hadapan Tuhan? Mordekai menangis, dia melolong-lolong, minta pertolongan. Kalaupun kau tidak peduli Ester, tapi kami akan mendapat pertolongan dari pihak lain. Sebenarnya maksud Mordekai di sini adalah Allah. Dari pihak Allah kami akan mendapat pertolongan. Tapi di kitab Ester ini tidak ada Allah disebut dengan jelas, dengan nyata. Tidak ada sebutan Allah. Tapi tujuan Mordekai ini adalah pertolongan dari Allah yang dia maksud. Ya. Lalu kata Ester begini, lalu aku mau bikin apa? Kalau begitu sampaikanlah kepada Mordekai, suruh semua orang Yahudi berpuasa untuk aku, untuk Ester. Karena di sini yang menjadi pahlawan adalah Ester, ya, seorang wanita yang diangkat menjadi ratu. Jangan pikir wanita gak jadi pahlawan, saudara. Jadi pahlawan, ya. Deborah jadi pahlawan, seorang nabi, ya. Laki-laki takut maju perang, Deborah maju. Kenapa? Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara, dengan mudah kita bicara kepada Tuhan. Seperti Daud, ya. Tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Dia berani mengatakan itu karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, waktu itu Ester bilang, suruh semua puasa, jangan makan selama 3 hari, baik siang, baik malam. Dan ini dilakukan oleh Mordekai supaya aku menghadap raja. Karena Ester tahu dia tidak memenuhi persyaratan untuk menghadap raja, karena raja tidak memanggil dia. Maka dia minta dukungan, doa dan puasa. Doa dan puasa supaya aku menghadap raja. Kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Yang penting dia sudah melakukan, sudah ada usahanya untuk membela bangsanya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan yang baik dan benar, maka Tuhan turut bekerja di dalamnya. Maka Tuhan akan melakukan bagi Ester. Ketika Ester menghadap raja, maka raja menerima dia dengan uluran tongkat emasnya. Itu pertanda dia diterima di hadapan raja. Ketika dia diterima, saudara, dia mulai mengungkapkan persoalan-persoalannya, yaitu tentang bangsanya. Saudara, waktu itu tidak waktunya Ester menghadap raja, tetapi ada kekuatan doa yang sedang dilakukan bangsa Yahudi saat itu untuk Ester, karena Ester yang maju menghadap raja. Jadi Ester ini berperang, ya, pegang peranan utama dalam sejarah ini. Ester yang maju dan akhirnya raja menerima. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini saudara, berapa banyak manusia sedang menangis sesungguhnya. Kita tidak bisa berpikir dengan kapan corona habis, kapan pandemi ini berakhir. Saudara, cuma satu, duduklah di bawah kaki Tuhan, menangislah, adukanlah persoalanmu di hadapan Tuhan. Dia baik, dia mau mendengar. Dan Ester dia takut, saudara. Ester tidak melawan ketika disampaikan perkataan Mordekai kepadanya. Kamu pikir kamu akan luput? Enggak, kamu juga akan kena. Dan kami akan mendapat pertolongan. Saudara, kita pikir mungkin kita sudah nyaman, pas, tidak peduli. Saudara, jangan menutup mata terhadap apa yang ada di depan kita. Ya, jangan menutup mata. Ayo kita lakukan usaha. Apa usaha kita? Kita tidak bisa menjangkau dunia ini, tapi doa kita bisa mengubah dunia ini. Doa yang mengubah hati raja, peraturan di istana itu. Hanya doa. Bangsa Yahudi tidak makan, saudara, tidak minum, untuk mengubah situasi peraturan di kerajaan Ahasveros, di kerajaan Persia ini. Dengan doa dan puasa. Tuhan itu baik, saudara. Kenapa, saudara? Makanya apa yang membuat peraturan di istana Raja Ahasveros ini bisa berubah dari yang ini jadi yang itu, hanya karena doa dan puasa, saudara. Satu pengorbanan yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan hargai dan Tuhan akan ada di dalamnya dan Tuhan akan melakukannya. Karena ada satu usaha si Mordekai ini, ada pengorbanan yang dia buat. Dia seperti orang gila, dia tak peduli dihinakan dia apa, dia menolong-nolong. Kenapa itu? Tapi dia bertahan dengan apa? Dengan keputusannya mau mengubah segala sesuatunya dari satu kematian menjadi satu kehidupan dan terjadi untuk bangsa Yahudi. Saudara, apa sekarang yang sedang kita menjadi masalah kita, saudara? Bangun hubunganmu dengan Tuhan.
jangan memberontak. Jangan memberontak. Ester meskipun dia seorang ratu di istana itu, tapi ketika dia menerima pemberitahuan dari Mordekai, dia tidak memberontak, saudara. Makanya saya heran, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan terus memberontak ini, apa jadinya, saudara? Apa jadinya? Dia tidak memberontak, dia terima. Dan malah dia bilang, dukung aku dalam doa. Kenapa mesti puasa? Karena ini adalah satu penyangkalan. Penyangkalan apa? Zona nyaman dalam daging ini. Ya, lepaskan zona nyamanmu, masuk dalam zona penderitaan ini. Saudara, saya katakan ini penderitaan besar loh untuk bangsa Yahudi pada saat itu. Dan saya bilang, kalau kita hidup dalam proses penderitaan, itu sama dengan kita sedang sekolah. Ya, kita sekolah. Tiap hari kita diproses, kita sekolah. Dan pada akhirnya ada nilai yang akan kita terima. Ya, ketika kita diproses, ini namanya ujian iman. Dan pada akhirnya ada nilainya yang akan keluar, saudara. Dan jadikan segala proses dan penderitaan hidupmu tempat engkau untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau tidak melalui proses penderitaan ini, orang Yahudi tidak akan bertemu dengan pertolongan Tuhan. Tapi dia lakukan itu, maka dia bertemu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan ubah semuanya. Tuhan ubah. Firman Tuhan gak salah katakan apa? Hati raja bagaikan batang air di tangan Tuhan. Ya, hati raja bagaikan batang air di tangan Tuhan, saudara ya. Oleh sebab itu saudara, semuanya bisa berubah ketika ada satu usaha yang baik, satu usaha yang benar. Ada satu perubahan terjadi. Karena apa? Doa dan puasa, berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, bertobat dan lakukan firman Tuhan. Coba saudara kita buka 2 Tawarik 7. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Boleh dibaca? Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Saudara, apa yang Tuhan minta? Kerendahan, merendahkan diri. Gak perlu dengan ini gua lebih hebat dari pelayanan. Enggak. Saya katakan saya gak ada apa-apanya. Baik pelayanan saya pun gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang ada apa-apanya. Ya, satu kerendahan Tuhan tuntut. Kenapa saudara? Tuhan gak mau ada kesombongan. Tuhan gak mau ada mengatakan aku lebih baik. Tidak, saudara. Kenapa Lucifer dibuang? Karena sombong. Karena dia tahu dia pemimpin musik di sorga, dia pemimpin pujian penyembahan di sorga. Maka dia sombong, gak mau taat. Aku pasti dibutuhkan untuk memimpin. No, gak penting. Ya, aku akan dibutuhkan. Enggak, saudara. Tuhan gak butuh yang demikian. Tapi Tuhan mau apa? Dan umatku dikatakan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ketika kita berdoa mencari wajah Tuhan, kita sama saja apa? Mencari pertolongan dari Tuhan. Dan kita menemukan pertolongan itu hanya dari Tuhan, saudara. Ya, dari Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, negeri kita sekarang semua sedang tertekan dengan adanya pandemi ini ya. Apa yang kita bisa buat, saudara? Mari kita berbalik. Mari kita menangis di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, cari wajah Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Gak ada pertolongan, saudara. Walau orang merancang begini, nanti tahun sekian corona baru habis, nanti bulan ini baru habis. Saudara, satu kali Allah berfirman, maka itu yang akan terjadi. Ini saudara, pastikan engkau bergaul dengan Allah dan engkau menerima firman Allah, dan itu yang akan terjadi sesungguhnya. Orang boleh meramal, seperti ramalan cuaca hari ini boleh katakan panas, padahal nanti hujan tiba-tiba. Berarti manusia kan gak tepat, hanya Tuhan, firman Tuhan yang tepat, saudara.
Ya, hanya firman Tuhan yang tepat. Jadi saudara, mendengar kita boleh mendengar saudara. Boleh kita mendengar. Tetapi ingat, keputusan semua Tuhan yang akan tentukan. Silakan merancangkan satu rancangan, tetapi Tuhan juga yang akan menentukan. Silakan kamu letakkan langkahmu, tapi Tuhan juga yang akan melakukan bagi engkau. Bukan manusia, saudara. Di sini kita belajar, saudara. Dan apakah ada hasil dari jeritan Ester dan Mordekai ini, saudara? Saudara, ada hasilnya. Pasal yang ke-7, saudara. Ya. Pasal yang ke-7, inilah hasil puasa dari Ester dan Mordekai. Ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya, lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu. Saudara, untuk tiang gantungan bagi Haman, bagi Mordekai sudah disiapkan Haman. Nah, tiang yang disiapkan oleh Haman itu untuk dirinya sendiri. Biasa tuh gali lubang, masuk sendiri dalam lubang itu, ya, masuk sendiri dalam lubang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Saudara, kita tidak perlu melakukan tindakan untuk membalas sesuatu menyakitkan hati orang dengan cara kita, tetapi ingat ada Tuhan. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak melakukan semuanya. Jangan puas supaya aku puas harus dibalas ini. Enggak, saudara. Silakan puaskan hatimu dengan amarahmu, tetapi engkau tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan engkau akan kehilangan dan engkau akan rugi sendiri. Tapi ikuti apa yang Tuhan mau, saudara. Tuhan bilang apa? Belajarlah daripadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Pertama, Tuhan mau rendah hati, saudara. Belum tentu loh, saudara. Kalau saudara lihat saya vokal, kan terus saya punya hati itu di langit. Enggak, saudara. Enggak ya. Biar gini-gini, saudara, sangat melo juga, ya, melo juga, ya, melo banget gitu loh. Iya, mungkin saudara lihat saya kok, sepertinya ini ya, enggak, saudara. Dan saudara mungkin gak kenal saya secara dekat. Coba saudara dekat dengan saya, saudara ya, bukan saya. Dan karena saya tahu, saudara, kebaikan Tuhan atas saya limpah. Ya, kebaikan Tuhan atas saya limpah. Jadi meskipun saudara sakit, telan aja, kayak obat malaria, telan saja, gak apa-apa, enak. Di dalam kepahitan itu ada Tuhan. Amin, saudara. Di dalam kepahitan itu ada Tuhan, saudara. Amin. Tidak. Berarti saudara ingat, ketika engkau mendaki gunung dan turun lembah, engkau tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan ketika engkau naik ke gunung dan engkau turun ke lembah. Jadi engkau tidak sendiri. Artinya apa, saudara? Semua persoalanmu, penderitaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Tuhan ada di dalamnya. Apa yang dihadapi orang Yahudi, saudara, begitu sakit, begitu sadisnya, saudara, tetapi dia tidak sendiri. Asal engkau tahu kemana engkau membawa kepahitanmu, kemana engkau membawa persoalanmu. Asal kita tahu kemana kita bawa ini. Jangan salah untuk tempat curhat kita, ya. Kemana kita bawa, saudara? Bawa kepada Tuhan. Adukan persoalanmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara. Tapi ingat, saudara, ketika kita mengadu kepada Tuhan, pegang 2 Tawarik 7 ayat 14 ini, Tuhan. Berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, meninggalkan segala kejahatan dengan merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Satu kerendahan dilakukan Mordekai. Dia menangis, berpuasa, mengenakan kain kabung. Orang yang mengenakan kain kabung dianggap najis. Dia gak peduli dianggap najis, saudara. Gak peduli dia. Tapi dia tetap melakukan itu sambil memohon, tolong. Akhirnya Tuhan lakukan, saudara. Ada hasil dari perjuangan Mordekai. Ada hasilnya, yaitu mereka orang Yahudi adalah bangsa asing di Persia, tetapi mereka menjadi bangsa yang menjadi pemenang di Persia itu.
Mereka jadi pemenang. Karena apa saudara? Mereka melibatkan Tuhan. Mereka bawa persoalan mereka kepada Tuhan saja. Bawa persoalan kepada Tuhan saudara. Jangan simpan sendiri. Jangan tahan-tahan sendiri. Saudara, orang nahan sakit hati itu gak enak loh saudara. Gak enak saudara ya. Bawa, tuangkan kepada Tuhan. Sakit hati Mordekai, dia bawa kepada Tuhan. Meskipun dia tidak menyebut Tuhan secara jelas dalam kitab ini, tapi dia tahu tujuannya kepada Tuhan. Dan itu Tuhan lihat saudara. Tuhan lihat dan Tuhan ubahkan semuanya. Saudara, kalau kita berani saudara memegang janji Tuhan, kalau kita berani berkomitmen dengan Tuhan akan kita lalui semuanya, Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Tuhan tetap pegang tanganmu dan Tuhan tetap pegang kendali. Saudara, seburuk apapun keadaanmu, persoalanmu, saudara ingat Tuhan tetap pegang kendali. Pegang ini, tetapi jangan keluar dari ketetapan Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali saudara ya. Dan semua rancangan-rancangan Haman semua jatuh menimpa kepala Haman sendiri. Dan semua kesakitan yang dirancangkan untuk Mordekai itu menjadi satu kemenangan bagi Mordekai. Ini saudara, terbalik ya. Terbalik karena apa? Yesus yang memutar balik semua. Allah yang memutar balik keadaan itu semua saudara. Jadi jika saudara sedang menghadapi satu persoalan, saudara pegang erat firman Tuhan. Yuk kita kembali ke 1 Samuel 30. Ini supaya kita makin kuat saudara. Gak usah ceritakan pada siapa, bercerita pada Tuhan. Ini keadaan Daud saudara, untuk mengubah situasi yang sangat dia tidak mungkin akan bisa lewati, tetapi dia bisa lewati dan dia menjadi menang. 1 Samuel 30 ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Berarti tidak punya kekuatan lagi untuk jalan. Untuk nangis saja udah gak kuat ya. Bagaimana untuk jalan? Dia bersama dengan rakyat itu menangis. Kenapa? Mereka mau pergi berperang tapi ditolak ya. Terus dibilang Daud tidak boleh ikut dengan kita. Disuruh kembali ke kota. Kembalilah mereka ke kota. Sampai di pinggiran kota dia lihat kota sudah terbakar habis, kota Siklag. Lalu menangislah dia. Istri dan anak-anaknya sudah dibawa semua. Juga rakyat yang bersama dengan dia, istri mereka, anak-anak mereka dibawa. Lalu apa yang terjadi? Menangis. Menangisnya bagaimana? Sampai gak kuat dia katakan. Lanjut. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengar saudara, Daud bersama dengan rakyat itu sama-sama kehilangan anak, sama-sama kehilangan istri. Tetapi rakyat itu ngamuk lagi sama Daud. Daud mau dilempari dengan batu. Loh, kalau masuk logika kita sama-sama kehilangan karena kita sama-sama di medan perang. Tetapi kenapa aku yang mau dilempari? Daud kalau bisa ya, Daud katakan itu. Tapi Daud keadaannya sampai sangat terjepit. Istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa, rakyat mau lempari dia dengan batu, sangat terjepit saudara. Inilah keadaan seorang pemimpin saudara ya. Berani berkorban, berani memberikan hidupnya saudara. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi dia hanya satu. Dia ambil keputusan memperkuat kepercayaannya kepada Allah. Dia memperkuat, dia menguatkan imannya, iman percaya kepada Allah. Lalu dia apa? Meskipun dia tidak kuat, tapi dia kuat karena dia percaya kepada Allah. Karena nangis sudah gak kuat, supaya kuat apa? Percaya saja sama Allah. Percaya saja sama Tuhan ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, Daud udah gak kuat, udah nangis, udah diintimidasi dengan rakyat lagi. Apa yang dia putuskan? Dia ambil keputusan menghadap Tuhan. Dia bilang, bawa efod itu kemari. Apa itu efod? Baju imam yang siap dipakai untuk menghadap Allah, untuk mencari kehendak Allah, untuk mencari tahu isi hati Allah. Maka Daud tidak melangkah dengan kekuatan
kekuatannya, tapi dia tanya dulu Allah. Dia bertanya kepada Allah. Padahal keadaannya sudah sangat genting, saudara. Ini contoh, saudara, ya. Jadi gak keburu-buru Daud mengungkapkan isi hatinya. Langsung dia tanya Tuhan dulu. Saudara, ayat ke-8 boleh baca. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Haruskah aku mengejar gerombolan itu, Tuhan? Katanya. Dia bertanya, Tuhan, haruskah aku kejar gerombolan itu? Saudara, kalau Tuhan bilang tidak, dia akan diam. Tapi apa jawab Tuhan? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, Tuhan bilang kejarlah, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, Daud gak buru-buru gini, saudara. Ayo kita kejar. Enggak. Tapi apa? Aku tanya Tuhan dulu. Ini loh, saudara, ya. Daud gak buru-buru melangkah, tapi tanya Tuhan dulu. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan jawab, kejarlah Daud, engkau akan dapat mengejarnya dan menyelamatkan semua para tawanan itu. Saudara, untuk ukuran manusia itu tidak mungkin lagi dikejar, karena Daud tidak punya kekuatan. Untuk nangis saja udah gak kuat, saudara, ya. Pada akhirnya dia hanya menghadap Tuhan, bertanya kepada Tuhan, saudara. Dan ketika dia bertanya, Tuhan bilang, ayo. Kenapa bisa? Tuhan bisa menahan langkah musuh. Tidak jauh dari mereka, ya. Tidak jauh pergerakan musuh dibuat, maka Daud dapat menyelamatkan semuanya. Ini, saudara, apa, saudara? Jangan atasi dengan caramu sendiri persoalanmu. Ingat, ada Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Oleh sebab itu, saudara, apapun keadaan kita, saudara, ingat, Tuhan itu selalu pegang kendali. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dengan benar, andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan, Tuhan saja. Amin, saudara. Jangan yang lain-lain. Jangan yang lain-lain. Kenapa, saudara? Banyak pengalaman. Dulu ada satu ibu, dia bermasalah. Pagi-pagi dulu datang ke rumah dia. Tolong Kak, carikan dukun untuk ini persoalan ini selesai. Loh, kenapa mesti dukun? Jangan dukun. Datang sama Yesus supaya lebih cepat, dia katakan. Prosesnya lebih cepat kalau dengan dukun. Kalau dengan Tuhan lama. Kita memang tetap berdoa, tapi dukun itu yang lebih cepat, dia bilang. Halo saudara, dukun lebih cepat katanya prosesnya. Coba ini, saudara, ya. Di mana ada dukun lebih cepat prosesnya. Lah, dukun aja musuh Tuhan dalam kitabnya Hezkel. Bagaimana dia mau bela kita, dia aja musuhnya Tuhan. Hati-hati orang yang percaya dukun. Hati-hati. Saudara, sekecil apapun engkau bertanya kepada dukun, engkau sudah menjadi musuh Tuhan. Engkau sudah menjadikan dirimu musuh Tuhan. Ada lagi. Saudara, ini banyak loh pengalaman-pengalaman saya dalam pelayanan. Kok kelihatan ayu ya, cantik ya. Kalau saya udah gak mungkin, saya sudah 54 tahun ya, usia saya. Saya lebih tua dari banyak Febri loh, ya. Jadi, kok kelihatan cantik ya? Apa kok ayu? Nggak tahu ya, pakai susuk. Hati-hati, jangan ada yang pakai susuk di sini ya. Hati-hati, susuk jangan dipakai. Karena pada akhirnya itu akan membawa penderitaan dalam hidupmu. Itu namanya nikmat membawa sengsara. Bukan sengsara membawa nikmat ya. Nikmat membawa sengsara, hati-hati. Lepaskan semuanya. Lepaskan. Saya dulu belum melayani Tuhan gak begini loh, saudara. Enggak. Peot, tua. Setelah saya melayani Tuhan, Tuhan ubahkan. Hanya kemuliaan Tuhan yang mengubahkan kita. Amin, saudara. Hanya kemuliaan Tuhan, saudara. Percaya enggak saya 54 tahun? 50 tahun saya. Masuk 55, udah masuk ke 55. Ini, saudara. Kenapa, saudara? Kemuliaan Tuhan menyertai kita. Orang mau awet muda dekat dengan Tuhan. Benar. Mau awet muda dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi kalau kuat berdoa, saudara. Wajahnya wajah urapan. Saya gak promosi ya, tapi itu kenyataan, saudara. Kalau saya ambil foto-foto saya umur 28 tahun, aduh, malu saya. Benar, malu saya. Beda loh, saudara, percaya. Oleh sebab itu, saudara, kasih dalam Tuhan. Tuhan itu segala-galanya, saudara. Kebinasaan jadi satu apa? Kehidupan. Kekalahan jadi kemenangan, saudara. Coba, saudara, belenggu menjadi satu kebebasan. Inilah Tuhan, saudara, ya.
Oleh sebab saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita merancangkan rancangan kita sendiri, tapi libatkanlah Tuhan dalam segala rancangan kita. Maka Tuhan yang akan menyatakan, menentukan, memutuskan semuanya. Tuhan yang akan memutuskan semuanya. Tuhan akan menetapkan semuanya. Di sini kita tahu saudara, apa yang dilakukan Mordekai, satu pengorbanan yang luar biasa, satu tindakan yang dia ambil. Dia tetap minta pertolongan daripada Allah, walaupun tidak disebut kata Allah di sini, tetapi dia tahu Allah yang akan menolong. Kenapa dia ada doa, ada berpuasa, tidak makan? Karena tahu Allah lah tujuannya. Kalau kita mau doa dan puasa, pasti tujuan kita adalah Allah. Bukan tujuan kita manusia, tujuan kita Allah. Dan hari ini saudara, apa yang menjadi persoalan kita? Jalani bersama dengan Allah. Dan libatkan Allah. Dan tetap membangun hubungan dengan Allah. Supaya Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan persoalan kita saudara. Tetapi ikuti, jangan bosen. Jangan langsung mundur. Kok lama ya, langsung mundur saudara. Nanti tambah panjang lagi waktunya. Tambah panjang lagi, diulang lagi. Jadi sekali engkau masuk, jangan kembali, masuk terus, dan engkau akan bertemu di ujung persoalanmu ada jawaban. Amin.